Kobaran api seketika membesar melahap salah satu SPBU di kawasan Galur, Johor Baru, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Tak hanya meludeskan satu mesin pengisian BBM di lokasi, tetapi api juga membakar sebuah sepeda motor usai mengisi BBM. Takut akan terjadi ledakan, petugas SPBU mencoba memadamkan api dengan apar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar. Menurut salah satu petugas SPBU, api pertama kali muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor yang menimbulkan percikan api hingga menyambar ke mesin pengisian di dalam SPBU. Ini tadi pengisian udah beres. Setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor pas disela langsung menyala. Entah nyambur ke busi, apa gimana saya nggak tahu. Itu pas disela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya. Ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia ke kiri, motornya langsung dilempar ke kanan begitu. Langsung menyambar ke pompa. Sementara itu, guna dimintai keterangannya lebih lanjut, petugas SPBU bersama security dan pengendara sepeda motor yang berada di lokasi langsung diamankan polisi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani Kepolisian Polsek Johor Baru, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam kobaran api besar yang membakar sebuah minibus di halaman rumah di Jalan Dr. Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Petugas Sudin Gul Karmat Sektor Menteng langsung melokalisasi api agar tidak menyebar ke objek lainnya. Setelah 1 unit mobil damkar dan 4 personel dikerahkan, api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin minibus. Datang habis dari acara, berhenti tiba, keluarin barang, tahu-tahu yang punya mobil langsung lihat, oh ini apa, bau apa nggak tahu, terus anaknya lihat keluar percikan api, buru-buru mereka keluar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Arlista Hadi. Dan saya Pram Sedia. Pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam Eye Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, Eye Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Eye News Siang pada hari ini, pemirsa, kita awali dari pesisir selatan Sumatera Barat, di mana sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya pemirsa, 2 orang pengendara motor terpental dan mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini, tampak sebuah minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Painan menuju Kota Padang. Tiba-tiba mobil yang tampak hilang kendali tersebut mengarah ke jalur kanan dan menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan di daerah Tarusan di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, pesisir selatan. 2 pengendara sepeda motor tersebut terpelanting hingga 300 meter dan masuk ke dalam pekarangan Mapolsek. Sementara minibus tersebut berhenti setelah menabrak dinding pagar Mapolsek 11 Tarusan. Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Padang menuju Painan. Tiba-tiba dari arah berlawanan melaju mobil minibus Wuling yang memasuki badan jalan sebelah kanan, yaitu badan jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor Honda Beat. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat mengetahui mobil memasuki badan jalannya, sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut. 2 orang korban dilarikan ke rumah sakit Painan karena mengalami patah tulang, sementara sopir minibus diamankan di Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, aksi pencurian tas dari dalam mobil box di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang beraksi memanfaatkan situasi saat sopir menurunkan barang di toko. Aksi pencurian tas milik sopir mobil box di kawasan Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman video terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi saat sopir tengah menurunkan barang dari dalam mobil box ke salah satu toko. Salah satu pelaku kemudian mendatangi mobil box yang tengah terparkir, sedangkan satu lainnya memantau situasi. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan menggondol tas yang berisi ponsel dan uang ratusan ribu rupiah. Aksi pelaku sempat terpergok pemilik toko, namun pelaku langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri. Habis nurunin barang sini kan saya orang 2. Nah, satunya di dalam nurunin barang, saya di dalam box. Nah, tiba-tiba si punya toko katanya ada orang yang masuk ke dalam dashboard katanya. Terus ambil barang saya, terus dia teriak-teriak, maling. Terus saya turun dari mobil, saya mau laju Uber. Atas kejadian ini korban telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. 3 jambret seorang wanita pesepeda di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat akhirnya diringkus. Aksi para pelaku yang membuat korban terjatuh ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Tim Unit 2 Subdit Zatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat bergerak cepat memburu jambret seorang wanita pesepeda yang terjadi di Jalan Latuharhari, Menteng. Satu pelaku berinisial BG ditangkap di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian meringkus pelaku lain berinisial AW di rumah susun Pinus, juga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi dari BG dan AW, polisi kemudian meringkus pelaku terakhir berinisial AK di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. BG sebagai pengendara motor, AW eksekutor, dan AK sebagai penadah. Bersama barang bukti telepon genggam hasil kejahatan dan alat isap sabu yang ditemukan, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kawanan jambret merampas telepon genggam milik seorang wanita yang bersepeda di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat 24 Januari lalu. Kencangnya tarikan pelaku membuat korban hilang keseimbangan hingga terjatuh. Peristiwa ini viral setelah rekaman kamera pengawas diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terlilit utang seorang pria nekat menjambret ponsel pejalan kaki di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas. Penjambretan di Jalan Kopo, Kota Bandung yang menargetkan seorang perempuan pejalan kaki di sebuah gang terekam kamera pengawas. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merebut telepon genggam korban dan kabur. Sontak korban pun berteriak hingga terdengar anggota kepolisian yang tengah bertugas. Pelaku yang adalah warga Majalaya kini mendekam di jeruji besi. Pelaku nekat menjambret karena terlilit utang pinjol dan biaya kebutuhan hidup keluarga. Hasil pemeriksaan sementara bahwa alasan pelaku itu adalah untuk memenuhi kebutuhan membayar hutang akibat dari kebutuhan keluarganya dan sekolah anaknya, dan pelaku baru kali ini melakukan kejahatannya. Yang diambil apa aja sebenarnya? Yang diambil adalah satu buah handphone merek Realme 9. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pencurian kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailata, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh
Puluhan bendera partai politik di area zona merah dan membahayakan pengendara ditertibkan Satpol PP Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ya, pemirsa, penertiban bendera partai politik dilakukan di sejumlah titik di Kota Cimahi, salah satunya di flyover Cinindi. Selain menurunkan bendera parpol di area flyover, petugas juga menurunkan APK yang terpasang tidak sesuai tempatnya. Selain penertiban di area zona merah dan membahayakan, kegiatan ini sekaligus menegakkan peraturan daerah terkait K3, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Ini adalah yang sudah kesekian kalinya Bawaslu meminta untuk menurunkan APK yang ada di Kota Cimahi, terutama yang ada di flyover. Karena di samping di flyover juga ada di tempat lain, terutama ada yang di tempat pendidikan, ada di tempat ibadah. Itu kami turunkan sesuai dengan surat permohonan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti segera. Jadi kami setiap melaksanakan tugas, melaksanakan penurunan untuk APK, kami selalu didampingi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekan dengan menyerap aspirasi masyarakat. Selain diskusi dengan rakyat, Ganjar juga menikmati kuliner tradisional seperti nasi gablok atau nasi ikan asin. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo gelar tikar sambil berdiskusi dan menyerap aspirasi warga di Nagan Lor, Yogyakarta. Berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemangku adat hingga mahasiswa berbincang bersama Ganjar. Dalam diskusinya, Ganjar Pranowo menyatakan akan fokus pada program peningkatan kualitas pendidikan di tanah air bila terpilih menjadi presiden. Saya kepingin sekali sebenarnya ketemu anak muda seperti saat saya menemukan Seno Baskoro, Novi Basuki, Karina waktu itu gitu ya. Maka kalau mereka mau, maka apa yang menjadi pikirannya itu bisa salurkan. Jangan-jangan dia akan bisa mengerjakan, itu akan baik buat kita semua. Tidak hanya itu, Ganjar juga melanjutkan perjalanan menyerap aspirasi masyarakat dengan berkumpul bersama warga di Kulon Progo. Sambil berbincang, Ganjar Pranowo menikmati kuliner tradisional nasi gablok atau nasi ikan asin atau ayam yang dicampur daun kemangi. Usai diskusi, calon presiden nomor urut 3 ini memilih menginap di rumah salah satu warga di Jobolawang. Dari Yogyakarta dan Kulon Progo, Gunanto Farhan, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Medan, Sumatera Utara. Ribuan pendukung yang memadati lapangan Astaka Pancing antusias menyambut kedatangan Mahfud MD. Riuh sorak-sorai ribuan pendukung menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di lapangan Astaka Pancing, Medan. Acara hajatan rakyat Ganjar Mahfud ini juga dimeriahkan oleh band Slang yang sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Mahfud berorasi di depan lautan pendukungnya terkait visi misi dan 21 program unggulan pasangan Ganjar Mahfud. Sejumlah pengurus parpol pengusung dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3 dan Hanura juga turut hadir dalam acara ini. Dan wakil presiden. Yang pertama, melindungi atau memberikan perlindungan hak asasi di bidang peribadatan kepada semua pemeluk agama tanpa pandang bulu. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko belusukan ke pasar rakyat Oro-Oro Dowo di Malang, Jawa Timur. Siti Atiko memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi dengan produk-produk pangan berkualitas baik setara dengan supermarket. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, mengunjungi pasar rakyat Oro-Oro Dowo di Malang, Jawa Timur. Siti Atiko langsung disambut hangat warga dan pedagang. Ia ditemani sejumlah caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, salah satunya Krisdayanti. Mereka menyapa dan berbincang bersama sejumlah pedagang dan menampung aspirasi. Siti Atiko memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi.
Selain itu, produk yang dijual pun merupakan kategori grade A atau berkualitas paling baik. Ia juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti bawang merah dan bawang putih. Bersih banget, jadi kayaknya aku pengen keliling di semua tempat. Terus barang-barang segar-segar, sudah di packing juga, tapi kelihatan banget kalau itu sudah mengalami penyortiran. Jadi yang dijual di sini kayaknya memang yang grade A ya, yang kualitas prima. Kemudian banyak juga, iya ada juga yang organik hasil dari sayuran hidroponik, dan banyak sekali sayuran-sayuran yang sehari-hari kita agak sulit hitungnya. Ya karena memang kan kalau daerah Malang Raya ya Batu, Malang, kemudian Kabupaten Malang terutama itu banyak sekali menghasilkan sayur-sayuran yang bermutu. Kalau keluh kesah sendiri ada nggak sebut dari para pembeli ataupun pedagang? Nggak ada ya, kayaknya memang karena di sini barang-barangnya itu sudah mengalami penyortiran, jadi masyarakat yang ke sini sudah paham. Misalnya satu sayuran sudah di packing, harganya 7.000, 8.000 gitu. Kalau dari Mbak Kade sendiri bagaimana Mbak melihat ini sebagai anggota Dewan? Aku senang sekali karena kalau kita kan memang salah satu fungsinya memang dalam hal pengawasan ya. Jadi terkait badan pengawas obat dan makanan, kita lihat makanan-makanan apakah ada pengawet dan sebagainya. Bahkan kita kadang ada beberapa dari Pemprov provinsi yang bawa mobil untuk tes langsung. Jadi itu jelas akan membuat keamanan dan juga kenyamanan pembeli ya untuk dapat memilih dan memilah belanjaan yang sehat. Setelah dari pasar, Siti Atikoh dan rombongan langsung menuju kawasan Car Free Day untuk mengikuti senam dan jalan pagi sekaligus menyapa masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Partai Perindo gencar mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Selain untuk menyerap aspirasi melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo juga turut membantu perekonomian warga lewat bazar murah sembako. Ya, pemirsa, di Kediri, Jawa Timur, Caleg DPR RI Partai Perindo Vena Melinda ajak masyarakat jaga kesehatan dengan senam sehat serta menggelar bazar murah minyak goreng. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 dari Partai Perindo kembali menggelar senam bersama ratusan warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Vena juga mengkampanyekan program-program pro rakyat bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Murih Wiyati. Sejumlah warga yang mengikuti acara kampanye ini memberikan dukungan terhadap Vena Melinda untuk kembali duduk di kursi parlemen menjalankan program-program dari Partai Perindo. Orangnya sangat elegan, smart, cantik, menjadi dewan itu sampai berkali-kali. Ya, itu terbukti dari kinerjanya yang bagus. Menjadi ibu rumah tangga tetap tidak bisa berdiam diri, tetap harus inovatif, kreatif, membantu perekonomian keluarga. Maka dari itu Partai Perindo, saya caleg perempuan, saya mengerti sekali bagaimana caranya kita mensosialisasikan program pro rakyat. Sementara itu, Vena Melinda juga menggelar bazar minyak murah untuk bantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Warga yang mengikuti acara ini bisa membeli minyak goreng seharga Rp5.000. Sangat membantu, apalagi harga sembako sangat mahal sekarang ini. Kalau menurut Ibu Partai Perindo seperti apa? Bagus, sangat membantu. Apa saja yang bagus dari Partai Perindo? Bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Mendekati jadwal pemungutan suara pemilu 2024, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menginstruksikan semua kadernya secara masif akan menyampaikan visi dan misi partai. Kader dan caleg Partai Perindo juga mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Mahfud ke masyarakat. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir menerjang desa Kota Lama Riau. Ya, derasnya arus banjir membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Banjir setinggi 1 meter melanda pemukiman warga di desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Riau.
Banjir terjadi karena meluapnya sungai Rokan akibat curah hujan yang tinggi. Derasnya arus banjir membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas kepolisian dari Polsek Kunto Darussalam menggunakan tali yang dikaitkan pada pohon sebagai penyangganya. Selanjutnya, petugas menggendong para lansia ke tempat yang lebih aman. Kapolres Rokan Hulu bersama Kapolsek Kunto Darussalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir berupa paket sembako. jenenge wong Cindy, cepat sini. Tempat anak. Bisa gambar sendiri. Ya. Lihat kabin ke. Jalan, jalan tarik dulu, jalan kali. Nah. Enggak apa-apa. Nah, pegang Bu ya. Ayo. Jenenge wong tuwa. Cindy, cepat sini. Ya pemirsa, selain pempek, Palembang juga memiliki kuliner yang pas disantap di saat musim penghujan seperti sekarang ini, namanya adalah pindang ceker. Nah, kuliner pilihan kaum ini pemirsa sekaligus akan menutup Aini siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan kami Fani Maniar akan membawakan program Indonesia Memilih. Baik pemirsa, saya Pram Senja dan rekan saya Arlisa, hari kami berdua pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Biasanya, olahan pindang menggunakan daging ikan dan sapi. Tapi yang satu ini memakai ceker ayam yang disebut pindang ceker. Sensasi kuah pedas menyegarkan, dibantu dengan lembutnya daging ceker, membuat pemburu kuliner ketagihan. Membuatnya cukup mudah. Siapkan ceker ayam yang sudah direbus sampai empuk, cabai, bawang merah, bawang putih yang diiris, dan aneka rempah lainnya yang sudah dihaluskan. Aduk dan rebus selama kurang dari 10 menit dan pindang ceker siap dihidangkan. Pindang ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana? Berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa tuh, Bu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Harga seporsi pindang ceker mulai dari 10 ribuan saja. Dalam sehari, 30 porsi laku terjual.